Blasu blasu suweng ngeteng gelenteng mampu ketundung budek pak wong lerak lelek sapa guyu dele ake sir sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Atalia Cerila Putri dari SMP Negeri 3 Pati, Jawa Tengah. Dengan guru pembimbing Bapak Sarwono Sejati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan salah satu cerita dari buku yang berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara, lengkap dari 34 provinsi, mulai dari cerita legenda, mitos, fabel, epos, dan dongeng. Buku ini karya Yustia Angelia yang diterbitkan oleh penerbit Lintas Media Jombang pada tahun 2018. Cerita yang akan saya bacakan berjudul Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Cerita ini termasuk kategori cerita legenda yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Di Jawa Tengah, pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan bernama Pengging. Sang raja mempunyai seorang putra bernama Joko Bandung. Joko Bandung adalah seorang pemuda perkasa. Seperti halnya sang ayah, ia juga mempunyai berbagai ilmu kesaktian yang tinggi. Tapi sayang, Joko Bandung yang sudah dewasa itu belum mau berumah tangga. Suatu saat, sang raja memanggilnya. Ia ditanya, mengapa belum mau berumah tangga? Joko Bandung ingin menguasai kerajaan Prambanan. Maka Joko Bandung memimpin pasukan Pengging berperang melawan pasukan Prambanan. Pada saat itu, kerajaan Prambanan dipimpin oleh Raja Boko. Tubuhnya tinggi besar, sehingga sebagian orang menganggapnya sebagai keturunan raksasa. Raja bertubuh raksasa itu memulai serangan lebih dahulu. Ia berlari kencang ke depan, diikuti pasukan di belakangnya. Pasukan Pengging yang berhamburan dan berusaha bangkit tidak sempat lagi bersiap-siap menghadapi serbuan lawan. Dengan mudahnya, Raja Boko menangkap satu persatu tentara Pengging, lalu dilempar tinggi ke udara. Tentu saja, tentara itu mati ketika jatuh ke tanah. Pasukan Prambanan juga dengan enaknya membantai pasukan Pengging yang kocar kacir tak karuan. Tapi, tiba-tiba muncullah Joko Bandung menghadang laju Raja Boko. Raja Boko mengayunkan tangan kanannya bermaksud menyambar leher dari Bondowoso. Namun, pemuda itu justru menangkap lengan Raja Boko dan dengan gerakan super cepat, tubuh Raja Boko dilempar ke arah prajurit Prambanan. Tubuh Raja Boko terlempar dan terjerembab ke arah prajuritnya. Para prajurit yang terpilih Raja Boko seketika mati lemas. Raja Boko masih bermaksud bangkit berdiri, namun terlambat. Bandung Bondowoso meloncat dan menendang pinggangnya. Seketika Raja Boko muntah darah dan tewas ambruk ke tanah. Mengetahui rajanya yang perkasa tewas di tangan Bandung Bondowoso, maka prajurit Prambanan takluk menyerahkan diri. Joko Bandung diantar ke istana. Begitu memasuki istana Kaputren, ia melihat Roro Jonggrang yang cantik
cerita. Joko Bandung seketika jatuh cinta dan ingin menikahi gadis itu. Hamba bersedia jadi istri, asalkan Paduka mampu membuatkan seribu candi dan 2 buah sumur yang sangat dalam waktu 1 malam, kata Roro Jonggrang. Di luar dugaan, Joko Bandung menyanggupi permintaan Roro Jonggrang itu. Joko Bandung dibantu para jin dan makhluk halus lainnya membuat seribu candi. Tengah malam, candi itu hanya kurang 1. Melihat kejadian tersebut, Roro Jonggrang heran dan juga terkejut. Karena bangunan candi yang begitu banyak sudah hampir selesai. Roro Jonggrang panik. Dia segera memanggil kepala dayang istana. Bibi Emban cepat memutar otak. Lalu, bersama Roro Jonggrang, ia membangunkan gadis-gadis sisa Prambanan agar menumbuk padi sambil memukul-mukulkan alu pada lesu sehingga terdengar suara yang riuh. Sementara itu, para pemuda desa diperintahkan untuk membakar kayu dan tumpukan jerami di sebelah timur Prambanan. Akibat bunyi lesu yang dipukul berkali-kali membuat ayam jantan di seluruh Prambanan kaget. Ayam jantan pun berkokok bersaut-sautan. Mendengar suara-suara tersebut, makhluk halus segera menghentikan pekerjaannya. Disangkanya hari telah pagi, apalagi mereka melihat warna merah seperti fajar di sebelah timur. Mereka mengira matahari hampir terbit. Bandung Bondowoso meninggalkan mereka. Kini, pemuda itu menuju bangunan candi yang jumlahnya kurang 1 untuk menjadi istri. Namun, ketika sampai di sana, hari benar-benar sudah pagi. Matahari sudah menampakkan sinarnya. Pada saat yang sama, Roro Jonggrang muncul di hadapan Bandung Bondowoso. Sudahlah Raden, Paduka jelas tidak mampu memenuhi permintaan hamba. Maka cukup. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres, potong Bandung Bondowoso. Raden adalah seorang satria. Seorang satria harus memegang teguh janjinya. Sekarang hari sudah benar-benar pagi. Matahari sudah menampakkan sinarnya. Dan Raden tidak mampu memenuhi syarat membuat seribu candi. Bandung Bondowoso berdiri tegak di hadapan Roro Jonggrang. Bibinya gemeretak menahan amarah. Roro Jonggrang nampak ketakutan. Dia mundur beberapa langkah. Bandung Bondowoso mendekati gadis yang dicintainya dan berkata, "Jonggrang, kau hanya mencari-cari alasan. Kalau tidak mau jadi istriku, kenapa tidak kau katakan dengan jujur saja? Kenapa kau gunakan tipu muslihat untuk melabuhiku? Kau keras kepala seperti batu." Ucapan pemuda satu itu tak bisa ditarik lagi. Seketika Roro Jonggrang berubah menjadi arca paling besar di candi Prambanan. Bandung Bondowoso juga mendatangi anak-anak gadis di sekitar Prambanan yang diperintah mendirikan lesu. Dengan penuh amarah, para gadis itu kutuk oleh Bandung Bondowoso dengan ucapan, "Kalian telah membantu Roro Jonggrang berbuat curang. Maka dari sekarang, aku kutuk kalian menjadi perawan tua. Kalian tidak akan laku kawin sebelum mencapai umur tua."
Jonggrang. Candi yang dibuat oleh para makhluk halus, meskipun jumlahnya belum mencapai 1000, disebut Candi Sewu yang berdekatan dengan Candi Jonggrang. Maka Candi Prambanan disebut juga Candi Jonggrang. Sedangkan gadis-gadis di daerah itu kebanyakan tidak laku kawin sebelum mencapai umur tua atau sebelum mereka pindah ke tempat lain. Demikianlah cerita Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Semoga bermanfaat dan mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih sahabat SGLSN. Salam literasi, ayo!